Halo, selamat datang di tayangan Smart Offroading. Hari ini kita akan membahas mengenai 10 prinsip dasar Smart Offroading. Tetapi sebelum kita membahasnya, kita harus kenalan dulu nih dengan Smart Offroading. Apa itu Smart Offroading? Smart Offroading adalah slogan dari kampanye program berkendara di medan 4x4 yang mengutamakan keselamatan orang, keselamatan kendaraan, dan keselamatan lingkungan atau alam. Nah, bicara mengenai off-road, sebenarnya apa sih itu off-road 4x4? Off-road 4x4 adalah kegiatan yang memakai kendaraan 4x4 sebagai medianya di medan off the road. Ragamnya banyak sekali, seperti perkebunan, pertambangan, wisata, pertanian, militer, balap kompetisi, jelajah alam, surveyor, hingga giat kebencanaan dan kemanusiaan. Nah, berangkat dari situ, Smart Offroading 4x4 Safety Program mempunyai tujuan agar para pelaku off-road atau operator kendaraan 4x4 di medan off-road itu mempunyai budaya dan bahasa yang sama, yaitu budaya dan bahasa 4x4 Safety Driving. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai 10 prinsip dasar dari Smart Offroading. Yang pertama adalah, kalau kita lihat di sini, prinsip pertama dari 10 prinsip dasar Smart Offroading. Nomor 1, pengemudi yang bermental pengemudi. Saya akan bahas sedikit mengenai ini. Apa itu pengemudi yang bermental pengemudi? Kalau teman-teman bayangkan sebuah palu kira-kira beratnya itu 1 kg mungkin. Ketika salah dalam penggunaannya, seharusnya palu ini dipakai untuk maku, padanannya dengan paku. Tapi ketika salah penggunaannya, ketika terjadi emosi oleh si penggunanya, kemudian dihantamkan ke kepala orang, besi yang seberat 1 kg ini bisa menghasilkan kecelakaan yang sangat fatal. Bayangkan, yang kita kendarai, mobil yang kita kendarai, mobil 4x4 yang kita kendarai, itu juga terbuat dari besi. Tapi beratnya kadang-kadang ada yang 1 ton lebih. Jadi bayangkan, besi seberat 1 kg saja jika salah dalam penggunaannya bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal. Sedangkan ini kita membawa besi seberat 1 ton lebih. Nah, balik ke prinsip pertama, pengemudi yang bermental pengemudi adalah pengemudi yang sangat paham bahwa dirinya adalah orang yang paling bertanggung jawab di mata hukum atas pergerakan besi seberat 1 ton yang berbentuk mobil 4x4 yang dikendarainya. Dirinya paham bahwa dirinya adalah pilot dan dirinya adalah nahkoda dari besi seberat 1 ton tersebut. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk yang nomor 2. Prinsip nomor 2 adalah utamakan keselamatan orang, keselamatan kendaraan, dan keselamatan lingkungan. Nah, saya akan bahas mengenai ini. Jadi, di dalam pergerakan kita atau kegiatan kita atau berkendaranya kita di dalam medan off-road memakai kendaraan 4x4, jangan sampai itu mengakibatkan ada yang celaka, baik itu orang, kendaraan, maupun lingkungan atau alam. Sebagai contoh, ketika kita berkegiatan off-road, jangan sampai diri kita, penumpang kita, atau orang di luar yang ada di luar kendaraan kita itu pun terjadi celaka kepada mereka. Jadi kita harus minimize risiko tersebut. Kemudian yang kedua, utamakan keselamatan kendaraan. Jangan sampai kegiatan off-road kita mengakibatkan celaka atau kerugian terhadap kendaraan kita maupun kendaraan orang lain. Nah, kemudian lingkungan. Utamakan keselamatan lingkungan atau alam. Jangan sampai pergerakan off-road kita itu mengakibatkan kerugian pada lingkungan atau alam. Kalau untuk di on-road itu mungkin bisa seperti media jalan, rambu-rambu jalan. Tapi kalau di off-road, itu yang mungkin terjadi kerusakan alam adalah pohon yang rusak atau sungai yang tercemar dan sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu persiapkan mental, kenali kendaraan, dan kenali medan. Oke, untuk membahas ini saya akan menganalogikan sesuatu. Menurut orang bijak,
Off-roading is like going to battle. Off-road hampir sama dengan pergi ke medan perang. Nah, oke, kita akan lihat analoginya. Ini adalah perang, ini adalah off-road. Yang paling atas, ini adalah medan perang. Medan perangnya, sebut saja ini adalah medan perang terbuka. Di gurun, tanpa pohon, tanpa ada bangunan. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Di sini ada yang namanya jenis senjata yang dipakai. Bisa dibayangkan, ketika medan perangnya adalah medan perang terbuka seperti gurun, tapi kita salah memakai senjata. Kita memakai senjata revolver seperti Lucky Luke zaman dulu. Jadi ketika peluru satu ditembakkan, untuk ke peluru kedua kita harus kokang lagi. Contoh ya, dor, klak, dor, klak, dor. Bisa dibayangkan, dalam perang terbuka seperti itu, apa yang akan terjadi nasib kita 5 menit kemudian kalau kita salah dalam memakai jenis senjata. Kalau kita pakai jenis senjata mesin yang sekali tembak itu bisa memuntahkan beberapa peluru sekaligus, itu cocok di medan perang terbuka. Tapi kalau revolver Lucky Luke tadi, mungkin lebih cocok di medan perang gerilya yang banyak pohon atau banyak bangunan. Jadi sekali tembak dor, ngumpet dulu, kokang lagi, seperti itu. Nah, kita tarik ke sini. Di sini ada medan off-road yang akan dilalui. Medan off-road itu seperti apa? Ada banyak medan off-road. Contoh, ada turunan, ada tanjakan, ada ekstrim, ada gurun pasir, ada salju, ada lumpur, dan sebagainya. Kemudian kita tarik ke bawah. Di sini ada jenis kendaraan yang kita pakai. Kita harus kenali, jangan sampai jenis kendaraan yang kita pakai itu tidak sesuai dengan medan yang akan kita lalui. Contoh, medan off-road itu sangat berat. Kalau di daerah seputaran Jakarta ada hambalang, ketika hujan sangat berat. Kita menggunakan kendaraan yang kita pakai itu kendaraan jenis sedan. Tentunya akan membahayakan kita ketika memasuki medan off-road yang akan dilalui oleh kita. Oke, kemudian tarik ke bawah lagi. Di sini semuanya menjadi sama. Antara yang sini dan sini paling dasarnya sama, yaitu persiapkan mental. Siapkah kita untuk memasuki medan off-road atau medan perang yang seperti itu? Contohnya begini. Ketika saya diminta berkendara, tidak perlu off-road, katakanlah on-road. Saya diminta oleh bos saya untuk mengendarai kendaraan, untuk nyupirin dia dari Jakarta ke Bandung. Saya tahu Bandung itu medannya dari Jakarta itu tol, sepanjang mungkin kira-kira 150 kilo. Sedangkan mobilnya, saya sudah kenal mobilnya aman, mobil baru, dan bisa dikendarai di medan jalan tol tadi, tidak ada masalah. Tetapi secara dasar, ternyata saya tidak siap. Jadi beberapa menit sebelum saya berangkat, atau beberapa menit sebelum saya disuruh bos saya untuk berangkat, saya mendapatkan beberapa gangguan, atau saya mendapatkan beberapa pengalihan fokus. Contoh, sebelumnya saya ditelepon oleh sekolah anak saya. Saya ditelepon mengabarkan bahwa anak saya ada kemungkinan dikeluarkan dari sekolah karena nakal. Kemudian setelah itu istri saya telepon dan mengabarkan kalau hari ini tidak dibayar listrik maka akan diputus sorenya. Kemudian mungkin ada yang lebih parah lagi, ada tagihan lain-lain dan sebagainya, atau ada debt collector dan sebagainya. Secara mental saya tidak cukup untuk bisa mengendarai kendaraan itu dari Jakarta ke Bandung, karena fokus saya tidak bisa saya berikan sepenuhnya kepada kendaraan yang saya gunakan dan medan yang akan saya lalui. Nah, kembali lagi ke nomor 1, pengemudi bermental pengemudi. Sebagai pengemudi bermental pengemudi, saya sepatutnya bicara dengan bos saya. Bos, saya tidak dalam keadaan mental yang siap untuk berkendara. Seperti itu. Oke, nah masih di dalam prinsip nomor 2, kita lihat nih mengenai kendaraan. Kenali kendaraan maksudnya bagaimana? Oke, khususnya di Jakarta atau di Indonesia khususnya, ini banyak sekali ada kendaraan yang mirip 4x4 tapi ternyata 4x2. Sebagai contoh, mobil-mobil SUV. Banyak sekali modelnya adalah 4x4 tapi ternyata tidak ada fitur 4x4. Cara yang paling mudah mengenalinya adalah melihat di
kolong, yaitu di gardan. Apakah kedua gardan depan belakang itu ada bonggol? Ketika ada bonggol di tengah-tengahnya, jadi gardan depan ada bonggol di tengah, gardan belakang dan gardan depan itu dua-duanya ada bonggol di tengahnya, itu bisa dipastikan mobil tersebut adalah 4x4. Mengecek lebih jauh, di dalam kabin itu ada yang namanya tuas pemindah. Tuas pemindah untuk mengaktifkan 4x4 atau disebut juga dengan transfer case. Nah, ini kembali teman-teman harus melihat di manual book masing-masing kendaraan, karena tiap-tiap kendaraan itu beda-beda. Ada yang dia memakai tuas stick, jadi biasanya dia berada di dekat tuas persneling. Ada yang memakai knop, ada yang memakai switch. Jadi kembali lagi teman-teman baca manual book, karena tiap kendaraan pasti berbeda-beda. Kemudian setelah kita yakin bahwa mobil ini adalah mobil 4x4, kita juga harus tahu dimensi kendaraan tersebut. Nah, saya ada contoh dimensi-dimensi yang harus dilihat itu apa saja. Tentunya kita harus lihat panjangnya, lebarnya, dan sebagainya. Tapi yang harus kita lihat berikutnya adalah yang namanya ground clearance. Ground clearance adalah jarak antara ground atau permukaan tanah dengan titik terendah mobil, di perutnya mobil. Mungkin contoh di sini ya, kalau ada katakanlah gearboxnya turun ke bawah. Nah, dari titik gearbox yang paling bawah sampai dengan ground itu berapa? Sampai dengan permukaan tanah itu ada berapa jaraknya? Di situ kita bisa tahu berarti kalau ada gundukan batu atau ada tanah yang terlalu lancip, kita bisa ukur secara kira-kira mentok tidak mobil ini. Oke. Kemudian ada yang namanya approach angle dan departure angle, yaitu sudut yang didapat. Seperti kita lihat ini, sudut yang didapat dari ban sini sampai dengan bumper terdepan, seperti ini. Nah, bisa dibayangkan kalau kita mau mendaki bukit, tapi bukitnya sangat curam, ini pasti akan mentok. Dia akan bisa di yang landai seperti ini. Ini untuk approach angle. Kalau departure angle adalah yang belakang. Semakin pendek jarak ini, itu akan semakin baik. Kalau ini kita lihat mobil yang ini, dia jaraknya panjang. Jadi, nah seperti ini. Tapi di mobil satu lagi, dia pendek. Maka departure angle dia lebih bagus. Dia bisa turun ke turunan yang lebih curam. Seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi nih yang harus sangat diperhatikan untuk mengenali kendaraan kita, yaitu yang namanya open lane dan close lane. Apa itu open lane dan close lane? Open lane adalah jarak maksimum suspensi, atau kita sering bicaranya adalah travel suspensi. Jarak suspensi maksimum tertarik ke bawah. Jadi kita lihat ya, ketika roda ini tertarik ke bawah secara maksimumnya berapa? Itu adalah open lane. Sedangkan close lane adalah ketika suspensi itu secara maksimum tertekan ke atas. Nah, itu adalah close lane. Biasanya kalau terjadi open lane di satu sisi, di sisi lainnya terjadi close lane. Ini harus kita ketahui kira-kiranya ketika kita sedang memasuki suatu medan yang katakanlah ada alur air dan sebagainya. Ketika kita melebihi dari open lane kita, mobil tersebut itu sangat kemungkinan besar ya, itu bisa terguling. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah kita tahu dimensi kendaraan kita, ini masih mengenai kenali kendaraan. Bagaimana cara mengendarai kendaraan dengan baik? Yang betul bagaimana? Posisi duduk, posisi memegang setir. Oke, di sini ada setir. Kita akan lihat. Di sini ada setir. Cara memegang setir yang betul adalah posisikan tangan kita di jam 3 dan jam 9 seperti ini. Jadi jam 3 dan jam 9. Kenapa? Pertama, mobil-mobil keluaran sekarang itu sudah kebanyakan dilengkapi dengan airbag. Ketika airbag mengembang dengan kecepatan sepersekian detik, itu tidak boleh ada hambatan antara airbag dengan diri kita. Bisa dibayangkan kalau saya memegang setir di jam 12, sementara saya memakai cincin dan memakai jam. Ketika airbag mengembang dengan sangat cepat, maka apa yang akan terjadi? Jam tangan dan cincin ini akan menjadi martir untuk saya.
Kalau jam ini secara cepat mengenai mata, maka akan terjadi kecelakaan yang sangat fatal. Kemudian yang kedua, ini adalah titik paling seimbang dan titik siaga untuk mengendarai kendaraan atau besi seberat 1 ton. Oh, kenapa di jam 3 dan jam 9 itu kan posisinya capek, posisi siaga. Kalau jam 2 dan jam 10 kan lebih santai. Memang 2 dan 10 lebih santai. Seakan-akan kita menggantungkan kepada sesuatu, bergelayut kepada sesuatu. Tapi ingat, kita bukan sedang membaca buku. Kita sedang mengendarai besi seberat 1 ton. Kemudian, kenapa di jam 9 dan jam 3 derajat putar yang didapat lebih besar dibandingkan di jam yang lain? Bagi contoh, tiba-tiba kita harus bermanuver dengan cepat. Lihat besaran sudutnya. Tapi kalau kita salah, besarannya sedikit. Kemudian cara menggenggam setir. Telapak luar ini harus selalu ada di luar. Tidak boleh menggenggam dengan begini. Tidak boleh dengan begini. Telapak luar ini harus selalu ada di luar setir. Kemudian jempol itu tidak boleh menggenggam ke dalam. Dia harus selalu ada di sini. Dia harus selalu ada di sini. Seperti ini. Tidak boleh menggenggam ke dalam. Nah, untuk posisi duduk pun caranya bagaimana? Yang proper dan betul dan aman. Oke. Teman-teman harus mencoba untuk rentangkan tangan. Posisi ini harus mentok ke setir. Tekan, kemudian bahu belakang kita tekan ke senderan bangku. Tidak boleh ada renggang antara tangan kita yang ini dengan setir, dan tidak boleh ada renggang antara bahu kita dengan jok. Jadi ini tekan ke depan, ini tekan ke belakang. Terus tidak boleh ada siku di sini, tidak boleh bengkok. Jadi ketika kita tekan, ini harus lurus, ini harus nempel, ini harus nempel. Ketika sudah begitu, baru kita pindah ke jam 3 dan jam 9. Dan pastikan apakah kedua kaki kita bisa dengan leluasa mengoperasikan pedal gas, pedal rem, dan pedal kopling dengan maksimum. Karena pengoperasian yang setengah-setengah dari ketiga pedal tersebut bisa mengakibatkan bahaya ketika berkegiatan off-road dan bisa merusak juga kepada peranti-peranti kendaraan. Oke. Nah, kemudian mengenai keselamatan lingkungan atau medan yang akan dilalui. Kenali medan yang akan dilalui. Mengenai kenali medan yang akan dilalui, kita harus lihat apakah medannya turunan, curam, apakah medannya tanjakan, apakah medannya itu ada gurun pasir, karena tentu berbeda sekali dengan medan lumpur dan sebagainya. Paling tidak di dalam kegiatan off-road itu ada beberapa yang kita harus lihat, tapi saya akan fokuskan kepada 3. Yang paling berbahaya, trek paling berbahaya di medan off-road adalah turunan. Kenapa? Karena tidak ada kata kembali ketika kita salah dalam memasukinya di awal. Kemudian yang kedua adalah daerah banjir atau sungai. Dan ini berbahaya sekali, jadi lebih bijak untuk kita menyeberanginya dibandingkan menyusurinya. Sedangkan yang medan yang harus menjadi catatan adalah jalan tidak rata atau alur air. Kenapa? Karena di situ bisa terjadi open lane dan close lane. Sedangkan seperti tanjakan, lumpur dan sebagainya, itu memang kita harus lebih mengenali kendaraan kita apakah bisa melewatinya atau tidak. Tapi yang paling menjadi catatan adalah 3 tadi, yaitu turunan, daerah banjir atau sungai, dan alur air. Nah, untuk prinsip yang nomor 4, yaitu kita lihat di sini, teknik parkir adalah dasar dari mengemudi. Maksudnya apa di sini? Oke. Parkir adalah dasar dari mengemudi. Kita ambil analogi begini. Ketika ada orang belajar melukis, dia belajarnya instan. Dia belajar dari YouTube kah, atau dari internet dan sebagainya. Wah, dia langsung bisa lompat menjadi pelukis suatu aliran. Wah, ini alirannya seperti ini, begini. Padahal dia belajarnya instan. Ketika ada orang tanya, coba dong bikin sketsa, dia nggak bisa.
Padahal basic dari melukis itu adalah sketsa. Nah, di sini maksudnya teknik parkir adalah dasar dari mengemudi. Sangat ironis sekali. Contoh, ada orang yang wah dia udah sering nih nyupir dari Jakarta Bali atau Jakarta Medan pulang pergi, atau dia tukang ngebut di jalan tol, seakan-akan jagoan. Tapi begitu ke parkir ke sebuah pusat perbelanjaan, dia mencari valet. Ketika kita tanya kenapa cari valet, itu kan banyak parkir kosong. Terus dia jawab, saya nggak bisa parkir mundur. Ini ironis sekali, karena parkir adalah dasar mengemudi. Kenapa begitu? Ketika kita parkir, kita tahu bagaimana menempatkan kendaraan kita, di mana kita harus berbelok, sudutnya berapa ini, ban harus kita geser sedikit. Kemudian kita mengambil beberapa patokan, contoh rambu jalan atau kendaraan lain, bagaimana kita bisa aman melewatinya. Ketika kita sudah bisa itu, ketika kita sudah paham betul bagaimana cara bermanuver dengan aman dengan kendaraan kita di tempat parkir, barulah kita bisa keluar pagar. Begitu kita sudah bisa keluar pagar, barulah kita bisa ke jalan raya, barulah kita bisa ke jalan tol, barulah kita bisa ke jalanan luar kota. Begitu seterusnya. Jadi jangan kita lompat dulu, oh langsung ke jalan tol. Padahal parkir saja yang sebagai basicnya kita belum bisa. Jadi kalau ditanya kenapa teknik parkir adalah dasar mengemudi, itulah di situ kita belajar untuk menghandle kendaraan kita dan mengerti bagaimana bermanuver dengannya. Oke, lanjut ke prinsip nomor 5, jarak dan waktu bukanlah faktor pengabai safety. Saya akan cerita sedikit mengenai ini. Banyak sekali kejadian akibat lalai akan prinsip nomor 1, lalai akan prinsip nomor 2. Kita langsung masuk mobil, katakanlah di medan off-road. Kita malamnya tidur di base camp, kemudian pagi-pagi kita buru-buru. Kita langsung masuk ke dalam mobil, kita starter. Ketika kita starter, kita langsung jalan, karena kita merasa sudah kesiangan. Tetapi karena kita melupakan prinsip nomor 1 dan prinsip nomor 2, kita tidak tahu bahwa ada lubang besar di depan ban belakang kiri, atau ketika kita mundur kita tidak tahu ada lubang besar atau kayu besar di belakang ban belakang kiri, sehingga kita langsung jalan dan akhirnya kejeblos atau menghantam kayu sehingga terjadi kerusakan. Bahkan bisa lebih fatal lagi, begitu kita jalan tanpa kita ngecek dulu, di situ ada navigator kita atau kawan kita yang lagi benerin shock breaker, dan itu bisa sangat fatal. Sering kali kita dengar, kenapa sih nggak pakai safety belt? Kenapa sih nyetirnya kok pakai sendal? Oh, kan cuman ke depan, cuman ke minimarket depan, paling cuman 10 menit, paling cuma 10 menit. Ah, itu cuman ke depan kok, keluar komplek beli martabak, paling cuman 100 meter, paling cuman 100 meter, paling cuman 10 menit. Tapi teman-teman tadi ingat, ketika orang yang lalai, dia masuk mobil, dia starter, dia tidak tahu bahwa navigatornya sedang benerin shock breaker di belakang, dia jalan mundur, berapa waktu yang diperlukan untuk kecelakaan fatal terjadi? Berapa jarak yang diperlukan untuk kecelakaan fatal terjadi? 100 meter? Tidak. 10 menit? Tidak. Mungkin itu hanya 1 senti, mungkin itu hanya 1 detik. Jadi jarak dan waktu bukanlah faktor pengabai safety. Kemudian kita beralih ke prinsip yang nomor berikutnya, yaitu nomor 6, stop. Stop ini apa? Stop ini adalah singkatan. Agar mudah diingat, stop. S-nya adalah stop, dalam arti kata berhenti. Kemudian T-nya adalah think, berpikir. O-nya adalah observe, atau bahasa yang sering dipakai di teman-teman off-road adalah survey. Jadi observe sama dengan survey. Dan P-nya adalah plan, atau merencanakan tindakan yang akan kita pakai untuk memasuki medan yang akan kita hadapi di depan.
Jadi apa maksudnya stop ini? Ketika kita tidak yakin atau ketika kita mau memasuki suatu obstacle, kita harus stop dulu. Kita stop, S-nya berhenti, betul-betul berhenti, menghentikan kendaraan, kita turun, kita cek, kita survei. Apakah trek ini cocok dengan pertama, kendaraan yang kita gunakan. Kedua, punya mental tidak saya untuk menghadapi trek ini. Hasil dari stop ini, kemudian kita bisa berencana. Oke, ini tidak cocok untuk kendaraan saya. Ini mental saya belum sampai sini. Berarti saya akan putar balik. Atau ini cocok dan saya pernah melewati trek seperti ini. Baru kita jalan. Salah seorang kawan saya yang bernama Leo Firmanto, dia juga instruktur dan dia juga founder dari Deep Forest Challenge, itu mempunyai suatu slogan. Apa beda tantangan dan bahaya? Tantangan bisa dilewati dengan skill dan kemampuan yang terukur. Sedangkan kalau bahaya, jangan dibahas. Jadi hasil stop tadi, itu kita bisa lihat, ini tantangan atau ini bahaya. Kalau tantangan, mobil saya cukup, mental saya oke. Tapi medannya ini terjal, wah ini tantangan, bagaimana cara melewatinya? Seperti itu. Tapi kalau bahaya, saya jelas-jelas mobilnya sedan. Di depan tanjakan terjal, licin, habis hujan, treknya lumpur. Itu adalah bahaya. Oh tapi mungkin bisa digas ke kiri, digas ke kanan. Jangan dibahas. Atau kita lihat lagi, prinsip nomor 2. Jika kegiatan kita atau hasil stop kita beresiko terhadap keselamatan orang, keselamatan kendaraan maupun keselamatan lingkungan, disitulah alarm bahaya kita harus berbunyi. Disitulah kita harus balik arah atau mencari jalan lain. Oke. Kemudian yang nomor 7, prinsip nomor 7 adalah hindari konflik dengan ekosistem. Ini apa maksudnya? Oke. Off-road pada umumnya itu kita berkegiatan di luar ruang, di outdoor atau di alam bebas. Hindari konflik dengan ekosistem. Ada beberapa contoh. Oke, yang pertama, contoh yang pertama. Ada banyak contoh, tapi kita akan bahas beberapa saja. Contoh pertama, jangan membuat jalur baru. Kalau sudah ada jalurnya, jangan membuat jalur baru. Karena membuat jalur baru akan makin merusak ekosistem, merusak hutan yang ada. Kemudian, jangan spin terlalu lama. Spin yang terlalu lama, spin ban yang terlalu lama, itu akan merusak kandungan tanah. Kemudian, selalu dapatkan izin dari pengelola lahan atau pemilik lahan atau pengawas lahan. Jangan masuk-masuk saja tanpa izin, karena kita tidak tahu apakah jalur yang kita lewati ini merupakan jalur lalu lintas satwa atau bagaimana. Kemudian hindari area konservasi, area penelitian dan sebagainya. Oke, kemudian yang prinsip nomor 8 yang berikutnya adalah right time dan right gear. Pemakaian gigi yang tepat dengan momentum yang tepat di saat yang tepat menjadi kunci kita untuk bisa atau berhasil melewati suatu obstacle. Contohnya begini, ada tanjakan terjal. Oke, saya sudah memakai gigi yang tepat. Saya memakai gigi 4L, low gear. Saya memakai gigi 1 atau gigi 2, tergantung dari kendaraan yang kita pakai. Ada yang di gigi 1 cukup, ada yang di gigi 2 cukup, tergantung kendaraan yang kita pakai. Masing-masing kendaraan berbeda. Oke, sudah memakai gigi yang tepat. Tetapi kita lupa, kita dari bawah santai-santai. Begitu di tengah, kendaraan ini sudah mau stall, sudah mau kehabisan napas, baru kita ngegas di situ. Itu udah telat. Ternyata sudah telat. Berarti kita bukan right time. Right gear iya, tapi momentum kita salah. Ada juga yang kebalikannya. Momen kita sudah betul. Aksi dan momen kita sudah betul. Kita ngegas ketika sebelum masuk tanjakan. Tapi begitu digas, di tengah-tengah mobil kita stall juga. Ternyata tidak right gear. Kita belum memasukkan 4x4 atau masuk ke 4H, giginya gigi 4. Jadi kombinasi ini menentukan keberhasilan kita dalam melewati suatu obstacle. Oke, untuk prinsip yang ke-9 ini adalah, di sini bisa dibaca, 4x4 adalah alat bantu utama di medan off-road. Apa maksudnya dari ini? Oke, kita menggunakan mobil 4x2.
Bisa masuk ke track off-road, katakanlah ke Hambalang, bisa. Ketika hujan, lain cerita. Jadi ketika tracknya kering, track Hambalang kering, mungkin dengan 4x2 kita masih bisa masuk. Tapi ketika cuaca berubah, track berubah, ingat lagi, kita berkegiatan di luar ruang, kita berkegiatan di alam bebas, yang segala sesuatu tidak bisa kita prediksi. Ketika terjadi hujan atau terjadi tanah longsor dan sebagainya, atau rombongan di depan itu sudah merusak tanah karena terlalu banyak mobil di depan kita tidak siap karena kita tidak mempunyai alat bantu utama. Tapi jika kita punya alat bantu, kemudian medan menjadi semakin berat, kita punya alat bantu utama. Tinggal masukin fitur 4x4, penggerak 4 roda, maka kita bisa melewatinya dengan aman. Oke, sementara untuk yang nomor 10, prinsip terakhir dari 10 prinsip dasar smart off-roading adalah jaga dengan baik alat bantu dan cadangannya. Maksudnya bagaimana? 4x4 adalah alat bantu utama. Ini harus kita jaga dengan baik. Oke, ketika rusak, ketika kita salah pengendalian atau salah menggunakan atau terlalu memaksanya, katakanlah as kita patah, akhirnya mobil ini menjadi 4x2 karena asnya patah. Wah, masih ada, kita masih punya winch, kita pakai electric winch yang terbaru di depan. Oke, kendaraan tersebut masih bisa berjalan, masih bisa melewati obstacle. Wah, tapi kemudian ketika kita salah dalam penggunaan winch tadi, winch elektrik tadi, kita salah menggunakannya, kemudian terbakar motornya. Oh, tenang, masih ada lift jack. Lift jack itu selain digunakan untuk dongkrak, juga bisa digunakan sebagai hand winch. Oh, tenang, masih ada hand winch. Oke, keluar dengan menggunakan hand winch. Bisa dibayangkan, yang tadinya kendaraan ini masih mempunyai alat bantu utama, dapat dengan mudah keluar, kemudian rusak, pindah ke winch, harus lebih lama lagi dengan effort yang lebih besar. Kemudian rusak juga winchnya, harus dengan hand winch, yang effortnya lebih besar lagi. Jadi, setiap kita berpindah ke alat bantu berikutnya, maka kesulitan pun menjadi berlipat. Nah, kira-kira ini 10 prinsip dasar dari smart off-roading. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman, dan untuk keselamatan kita selalu gunakan sepatu saat berkegiatan off-road. Terima kasih. Smart off-roading, yes. Salam off-road. Go! Safety, no compromise. Saya Reza Hariputra, Lead Instructor 4x4 Safety Driving, Smart Off-Roading.